Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kebun ternak. Alhamdulillah, semoga teman-teman sobat ternak sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan yang maha kuasa. Teman-teman sobat ternak, di kesempatan ini kita hanya sekedar melihat kondisi ternak, sekaligus kita bisa menganalisa keuntungan dari usaha ternak kambing. Jadi sobat-sobat ternak, ini adalah salah satu kandang khusus yang saya jadikan sebagai kandang untuk menyusui dan sebagai kandang untuk penggemukan. Ini kandangnya lagi saling bersebelahan ya. Jadi untuk teman-teman yang belum ada niat untuk menjadi pengusaha ternak, misalnya ingin berternak kambing, ayam, sapi, atau berternak bebek dan lain-lainnya juga bisa. Tapi saya lebih memilih untuk berternak kambing teman-teman, karena berternak kambing ini banyak memberikan keuntungan yang berbeda dari ternak-ternak lainnya. Karena ternak kambing ini merupakan suatu usaha yang tidak ada batasnya teman-teman. Hampir di setiap hari, di setiap minggu, di setiap bulan, bahkan di setiap tahun dibutuhkan orang-orang. Misalnya untuk akikah, untuk selamatan, untuk kurban di Idul Adha. Dan yang perlu teman-teman ingat untuk usaha ternak kambing, dan yang menjadi salah satu yang saya pegang sampai saat ini adalah orang-orang tidak bisa akikah tanpa adanya kambing. Begitu teman-teman. Jadi bagaimanapun ternak kambing itu pasti dibutuhkan orang-orang, karena kambing adalah salah satu syarat untuk akikah. Begitu teman-teman. Jadi itulah sebagai awal keuntungan menjadi peternak kambing. Nah, untuk pemeliharaannya juga tidak begitu sulit teman-teman. Mungkin sebagai yang terutama itu hanya modal disiplin saja teman-teman, seperti untuk pemberian pakan, untuk pemberian air. Sedangkan ternak kambing yang tidak diberikan vitamin juga dapat sehat-sehat teman-teman. Sedangkan ternak kambing yang diberikan vitamin seperti vitamin ternak itu ada juga yang bisa terserang penyakit. Jadi untuk menghemat biaya teman-teman, kita bisa menggunakan vitamin seperti buah-buahan, misalnya buah pisang, buah jambu air, atau buah pepaya. Ya, itulah buah yang sering saya gunakan sebagai pakan tambahan, sekaligus saya jadikan juga sebagai vitamin untuk ternak kambing. Nah, ini teman-teman, kambingnya lagi menunggu untuk dapat jatah pembagian pakan, tapi ini masih waktu siang. Biasanya untuk pemberian pakannya saat menjelang sore, jadi sebentar lagi akan diberikan pakan. Nah teman-teman, ada lagi salah satu yang perlu kita sangat jaga, yaitu menjaga kebersihan kandang teman-teman. Jadi untuk proses pemeliharaannya sebenarnya tidak begitu sulit teman-teman, tidak begitu membutuhkan banyak modal.
Misalnya untuk pakan rumput bisa dicarikan di pinggiran jalan atau di kebun-kebun sekitarnya, misalnya di sekitar perumahan-perumahan tetangga kita bisa dapatkan rumputan. Jadi untuk penjualannya teman-teman juga tidak begitu sulit seperti yang biasa saya lakukan. Selain dari menggunakan jasa sosial media, saya juga memberikan informasi-informasi ternak saya ke salah satu orang di setiap kampung atau di setiap daerah yang ada di sekitarnya. Jadi nantinya orang-orang tersebut yang akan membagikan kembali informasi-informasi dari saya ke orang-orang di sekitarnya, misalnya tetangganya, bahwa ada ternak untuk akikah, untuk kurban di daerah ini. Seperti itu teman-teman. Sedangkan untuk mengenai harga teman-teman, di setiap daerah biasanya berbeda-beda. Misalnya di tempat saya ini, tepatnya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, harga kambing untuk anakan dewasa, misalnya untuk akikah atau untuk anakan kambing dewasa itu harga 2-2,5 juta, sedangkan dewasa jantan 3,5 sampai 4 juta, dewasa betina 3-3,5 juta. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi lumayan ya teman-teman. Jadi sebagai analisanya teman-teman, jika teman-teman punya kambing betina misalnya 10 ekor dan setelah dikawinkan memproduksi 2 ekor anak setiap indukannya dalam satu periode. Jadi satu periode itu 6 bulan teman-teman hingga melahirkan. Berarti teman-teman sudah memiliki anak kambing 20 ekor dalam waktu 6 bulan. 20 ekor itu teman-teman kemudian teman-teman pelihara lagi hingga berumur 7 atau 8 bulan. Berarti jika di tempat saya itu sudah umur 7, 8, 9 bulan itu sudah kena harga 2 juta. Sedangkan yang umur 3 sampai 4 bulan itu yang baru lepas dari menyusui biasanya hanya harga 1 sampai 1,5. Jadi total yang bisa didapatkan teman-teman, misalnya masing-masing anakan harga 2 juta dikali dengan 20 ekor anakan, berarti teman-teman bisa mendapatkan 40 juta dalam waktu 1 tahun teman. Kemudian lanjut kembali lagi teman-teman, indukannya pada saat itu akan masa proses melahirkan juga, karena sudah dalam masa 7 bulan setelah melahirkan. Kemungkinan pada saat itu indukannya sudah dalam keadaan hamil dan akan melahirkan, asalkan teman-teman juga rutin untuk mengontrol dan mengawinkan jantan betinanya. Nah, begitulah teman-teman sekilas keuntungan cepat dalam berternak kambing. Selain dari itu teman-teman, ada lagi yang bisa menjadi suatu sumber keuntungan atau merupakan suatu sumber penghasilan, yaitu kotoran dari kambing. Nah, kotoran kambing ini kita dapat jual ke petani-petani, misalnya untuk dijadikan pupuk organik pada pengusaha-pengusaha petani, misalnya untuk petani-petani tanaman yang untuk jangka panjang, bisa juga untuk tanaman-tanaman sayur-sayuran. Jadi hampir keseluruhan
dari ternak kambing ini memberikan suatu keuntungan yang berbeda teman-teman dari ternak-ternak lainnya. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman tips-tips tips-tips dari keuntungan untuk ternak kambing. Mungkin kita bisa bahas kembali di lain waktu. Jadi untuk teman-teman yang ingin menjalankan suatu usaha mandiri, jadi saya sarankan lebih baik untuk memilih sebagai pengusaha ternak kambing saja. Mungkin bisa diawali dari ternak kambing secara terbuka. Jika teman-teman belum ada modal untuk membangun kandang kambing, teman-teman bisa menggunakan kandang tanah saja yang dipagari dengan sekeliling bambu. Itu bisa teman-teman jadikan sebagai awal. Nantinya saat sudah ternak kambing teman-teman sudah berkembang dan sudah dapat dijual, teman-teman bisa langsung pasarkan. Tapi saya sarankan lagi jangan dijual untuk indukannya, cukup yang anakannya saja. Teman-teman untuk sebagai pemula, teman-teman bisa siapkan indukannya sebanyak mungkin dan siapkan beberapa ekor sebagai pejantannya. Oke teman-teman, cukup sekian informasi yang saya dapat berikan buat teman-teman yang ingin usaha ternak kambing. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan buat teman-teman sobat-sobat ternak, dukung terus peternak Indonesia. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.